Konon katanya, kalau kamu berdiri sendirian di kompleks Candi Prambanan saat malam tiba, kamu mungkin akan mendengar suara jeritan seorang wanita. Jeritan yang lahir dari cinta yang dipaksakan, dendam yang membara, dan sebuah tipu muslihat yang berakhir tragis. Ini adalah kisah kelam Roro Jonggrang, sebuah legenda yang tidak pernah benar-benar selesai. Alkisah, pada zaman kuno, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Baka. Namun, kejayaannya runtuh di tangan seorang kesatria sakti bernama Bandung Bondowoso. Ia tidak datang hanya dengan ribuan prajurit, tapi juga dengan ilmu hitam yang diwarisi dari alam gaib. Di medan perang, Raja Baka gugur. Darahnya menodai tanah kerajaannya sendiri. Dan sejak malam itu, arwah-arwah penasaran mulai bergentayangan. Di tengah istana yang kini sunyi dan mencekam, hiduplah putri sang raja, Roro Jonggrang. Kecantikannya begitu memikat, tapi di balik tatapan matanya tersimpan ketakutan dan bara dendam yang menyala-nyala atas kematian ayahnya. Bandung Bondowoso, sang penakluk, menginginkannya bukan hanya sebagai permaisuri, tetapi sebagai simbol penaklukan terakhirnya atas kerajaan Baka. Dihadapkan pada lamaran yang tak bisa ia tolak, Roro Jonggrang menyusun sebuah siasat. Dengan suara bergetar namun penuh perhitungan, ia mengajukan syarat yang mustahil. "Aku bersedia menjadi istrimu," katanya. "Tapi bangunkan aku 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Jika kau gagal, bahkan 1 candi pun kurang, kau tidak akan pernah bisa memilikiku." Bandung Bondowoso menyanggupinya. Saat malam tiba, ia menancapkan tongkat saktinya ke tanah dan mulai merapalkan mantra-mantra terlarang. Seketika, langit menjadi hitam pekat dan tanah pun bergetar hebat. Dari perut bumi, ribuan makhluk gaib, bangsa jin dengan mata merah menyala, bangkit satu persatu. Mereka bekerja dalam senyap, mengangkat beta-beta raksasa seolah tanpa bobot. Candi-candi mulai berdiri dengan kecepatan yang tidak masuk akal. 1 candi, 200, 500, 900. Dari kejauhan, Roro Jonggrang menyaksikan semua itu dengan jantung berdebar kencang. Ia gemetar. Jika 1000 candi itu benar-benar berdiri sebelum fajar, maka takdirnya akan terikat selamanya pada pria yang paling ia benci. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan tangan yang masih gemetar, ia segera memerintahkan para deang-deangnya untuk menjalankan rencana terakhirnya. Mereka diperintahkan untuk segera menumbuk padi di lesung, seolah-olah pagi sudah tiba. Di sisi lain, para dayang menyalakan api unggun besar dan membakar tumpukan jerami hingga cahayanya memerah, menerangi langit timur, menciptakan fajar palsu. Suara lesung yang bertelu-talu membangunkan ayam-ayam jantan, yang kemudian berkokok bersahut-sahutan, menyambut pagi yang belum datang. Para jin yang sedang bekerja sontak terkejut. Mereka mengira fajar telah menyingsing. Dengan jeritan ketakutan, mereka menghilang kembali ke dalam perut bumi, meninggalkan pekerjaan mereka yang hampir selesai. Pembangunan candi pun terhenti tepat di angka 999. Bandung Bondowoso menyadari bahwa ia telah ditipu. Matanya memerah karena amarah. Udara di sekelilingnya terasa membeku. Dengan suara yang bukan lagi seperti suara manusia, ia meraung, "Kau telah menipuku, Roro Jonggrang." Tanah bergetar hebat. Sebuah bayangan hitam pekat menyelimuti tubuh Roro Jonggrang yang ketakutan. Dalam puncak amarahnya, Bandung Bondowoso mengucap sebuah kutukan terakhir. "Jika kau tidak mau melengkapi 1000 candi ini sebagai istriku," suaranya menggema, "maka engkaulah yang akan melengkapinya. Jadilah kau jiwa yang terkunci di dalam batu untuk selamanya." Roro Jonggrang menjerit pilu. Tubuhnya perlahan mengeras menjadi batu. Matanya yang indah membeku dalam ekspresi ketakutan abadi. Ia menjadi arca ke-1000, menggenapi syarat yang ia buat sendiri. Namun, masyarakat sekitar percaya bahwa arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Konon, hingga hari ini, pada malam-malam tertentu, arca yang diyakini sebagai perwujudan Roro Jonggrang itu mengeluarkan aroma bunga melati yang bercampur dengan bau anyir darah. Dan jika suatu saat kamu berada di sana dan mendengar suara perempuan menangis di antara reruntuhan candi, jangan pernah menoleh, karena itu mungkin saja arwah Roro Jonggrang
yang masih menunggu pembebasan dari kutukannya. Jika kamu suka dengan kisah-kisah legenda seperti ini, jangan lupa untuk like, follow, dan bagikan cerita ini. Tulis di kolom komentar, legenda apa lagi yang ingin kamu dengar ceritanya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.